定会加倍对付。罗峰，对，非常之又尤为强大。大靠大陆之行，你要肯定。你自己小心。如果目的很简单，正气。高的灵准。就在你出手的这一刻。Halo semuanya, sambil menunggu rilisnya Swallowed Star Season 2 episode terbaru, kita akan sedikit flashback dengan membahas Swallowed Star Season 2, yang dimana Luo Feng telah menjadi dewa perang. Dan konflik Luo Feng dengan dewa perang lain, pun akan kita bahas sampai episode terbaru, Luo Feng keluar. Nah, pada cerita sebelumnya, Luo Feng telah berhasil lulus dari camp pelatihan elit dan menjadi murid nomor 1 di camp tersebut. Kini seluruh murid pelatihan elit pun dibawa ke sebuah benua Afrika Selatan, yang memiliki tingkat 1 dari benua yang memiliki banyak monster. Yang Hui memberitahu seluruh murid, bahwa misi mereka adalah untuk bertahan selama 30 hari di benua tersebut. Setelah 30 hari, mereka akan dijemput di titik yang sama, dan akan kembali ke pangkalan Hongning. Sekarang, misi mereka pun resmi dimulai. Si Jiang memberitahu Luo Feng, untuk saat ini mereka sedang berada di pedalaman yang memiliki tingkat bahaya tinggi. Jika beristirahat sendirian kemungkinan mereka akan dimakan oleh monster yang ada di benua tersebut. Jadi, si Jiang mengajak Luo Feng untuk membentuk tim. Nah, di sini sebenarnya Luo Feng tidak keberatan untuk membentuk tim dengan si Jiang. Namun, Luo Feng ingat informasi dari Hong saat berada di camp pelatihan elit, bahwa di benua Australia Selatan ini, Liao pasti akan memburu Luo Feng. Jadi, Luo Feng memilih untuk bertindak sendirian, dan tidak bergabung dalam tim apapun. Luo Feng meminta Zhao Yarao dan si Jiang untuk menjaga keselamatan diri mereka masing-masing agar bisa bertemu kembali setelah 30 hari ke depan. Luo Feng, 说不定在睡梦中就被怪兽给吃掉，能找到一个小镇，你我李耀肯定会加倍对付，所以只能单独。虽然上次是你获得了最终28天后见。 Tidak lama, datang satu murid camp menghampiri si Jiang. Murid tersebut meminta nomor milik Luo Feng dengan alasan yang cukup meyakinkan, akan tetapi bukan niat baik. Sementara itu di sisi lain, Liao bersama 3 pembunuh bayaran yang disewanya sedang menuju ke benua Australia Selatan untuk membunuh Luo Feng. Nah, ketiga pembunuh bayaran itu merupakan pejuang dewa perang tingkat tinggi. Mereka bernama James, Jensen dan Yuan Gang. Nah, ketiga pembunuh bayaran yang memiliki tingkat dewa perang menanyakan, mengapa Liao sampai turun tangan untuk membunuh seseorang yang bernama Luo Feng. Bahkan, Liao sampai membawa kotak yang berisikan laser. 只要你能来就行了。但当他们知道罗峰的身份后，没有依附任何势力能走。初次见面，了解目的很简单。正感到最意外的还是北云刚。 Ketiga pembunuh bayaran itu pun terkejut, dikarenakan benda itu adalah benda terlarang. Aliansi Bumi bahkan benar-benar melarang benda itu untuk diselundupkan. Namun, Liao yang sudah memikirkan hal itu pun sudah tahu harus bagaimana nanti. Liao akan mengembalikan barang tersebut setelah selesai digunakan. Jika hilang terlalu lama, akan menjadi masalah besar. 激光炮？什么？李先生，有手盟对偷运是绝对禁止的。吉东是岛国，本来即便拼命战斗，也根本激光炮。 Liao lalu meminta Venina untuk melacak lokasi Luo Feng berada. Ternyata murid yang meminta nomor Luo Feng sebelumnya ternyata adalah mata-mata dari Venina. Dan, lokasinya akan segera dikirimkan Venina ke Liao. Venina meminta Liao untuk berhati-hati dengan pertarungan nanti, dikarenakan mereka masih belum mengetahui kekuatan Luo Feng. Venina, 我需要罗峰的钉，放心吧，等我回来，我就会将位置发给你。这场行动我是不会参加的。要。 Sementara itu Luo Feng sedang melewati rute yang tidak pernah dilewati orang lain selain dirinya. Di sana Luo Feng membunuh banyak monster. Monster yang Luo Feng lawan adalah gorila iblis yang memiliki level raja menengah.
Kali ini, target Luo Feng adalah pemimpin dari gorila iblis tersebut. Di pertengahan jalan, Luo Feng melihat kedua monster dengan tingkat raja menengah sedang saling bertarung satu sama lain. 这大力魔影就是这猿猴族群的首领。 Yang dimana, pertarungan tersebut dimenangkan oleh gorila iblis. Luo Feng lalu melewati banyaknya monster di dekatnya. Luo Feng melihat terdapat 4 monster gorila yang cukup kuat. Luo Feng melihat bahwa ular piton perak yang diburunya tadi telah mati oleh gorila tersebut. Tidak berselang lama datang gorila emas tingkat raja tertinggi yang merupakan pemimpin monster tersebut. Luo Feng lalu turun untuk membunuh semua monster tersebut. Luo Feng lalu membunuh gorila tingkat raja menengah terlebih dahulu. Lalu Luo Feng menggunakan kekuatan mental miliknya untuk menyerang monster gorila emas tersebut. Dengan teknik pedang 9 guntur serta kekuatan mental miliknya, Luo Feng dapat mengalah raja gorila yang memiliki tingkat raja tertinggi tersebut dengan mudah. Luo Feng jadi ingat, masa-masa ia masih belum menjadi pejuang. Kini Luo Feng merupakan seorang pejuang dewa perang yang dapat melakukan apapun sendirian. Si Jiang lalu menghubungi Luo Feng mengenai Wang Tong yang meminta nomor Luo Feng, dan meminta Luo Feng untuk berhati-hati. Ternyata, Luo Feng telah merencanakannya dengan sangat matang, yang dimana jam komunikasi yang saat ini Luo Feng pakai adalah pemberian dari Aula Seni Bela Diri Jixian. Sementara, jam komunikasi aslinya Luo Feng tinggal di kamar camp pelatihan elit. Sementara itu, Liao dan pembunuh bayaran tidak dapat melacak lokasi Luo Feng. Mereka pun akan turun ke titik rahasia yang diketahui oleh 3 pembunuh bayaran tersebut. Setelah mereka mendarat, Liao akan segera merakit meriam laser yang mereka bawa. 主动权必须掌握在我们手里，需在隐秘处着陆。飞机到达定位位置后， Titik turun Liao ternyata sudah diketahui Luo Feng. Di sini, Luo Feng melihat terdapat beberapa pejuang dewa perang di sekitarnya. Tetapi Luo Feng melihat tidak ada Vinina sama sekali dan banyak sekali orang dan kotak besar. Di sini Luo Feng pun akan bersiap untuk bertarung langsung. Luo Feng lalu menggunakan kekuatan mentalnya untuk melacak dan mendekat secara perlahan. 怎么没看到毒蝎尾？秃鹫李耀，你来追杀我，人降低高度，他们发现不了。 Oke, semuanya itu adalah alur cerita Swallowed Star Season kedua episode 8 kali ini. Untuk episode 9 nanti pasti akan lumayan seru dikarenakan Luo Feng akan bertarung dengan 3 pembunuh bayaran dan Liao sekaligus 4 lawan 1. Sampai jumpa di video selanjutnya.